Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Lutfi Service. Di depan saya sudah ada Vivo Y91 dan kita langsung menuju kasus. Kalau kamera depan dia terbaca, tetapi kalau untuk kamera belakang dia ada tulisan kamera lainnya rusak, tidak dapat dibuka ya. Dan saya juga sudah melakukan hard reset via pengaturan. Saya sudah melakukan buat cadangkan ulang dan hapus semua data, format penyimpanan telepon juga sudah, dan ini juga sudah baru, itu aplikasi-aplikasi bawaan kayaknya sponsor dari handphone Vivo ya. Untuk aplikasi BB, TikTok, dan WhatsApp juga ternyata ya ada setelah saya melakukan hard reset, dan ternyata tidak berhasil, kamera juga tidak bisa ya. Dan saya pun juga mencoba center juga sepaketan kayaknya sama kamera belakang, itu tidak bisa digunakan. Dan saya tanya kronologinya ke user, ini katanya akibat nggak disengaja ada yang kepencet gitu. Saya kira ini kepencetnya akibat pembaruan sistem. Jadi saya melakukan hard reset dan saya pun juga melakukan downgrade tadi via komputer saya. Tetapi tidak ada reaksi sama sekali. Seharusnya kalau memang user bilang karena tiba-tiba dan ada yang kepencet, salah kepencet gitu, saya kira itu akibat update sistem, karena kemarin juga ada user sama saya datang, ini kamera belakangnya nggak bisa kebuka dan kamera depannya bisa kebuka. Tetapi kalau di WhatsApp kamera belakang kebuka tetapi gambar dalam keadaan terbalik. Ini saya tanya kronologinya kemarin, kata user akibat update sistem ya. Dan saya rekomendasikan ke user yang dulu itu, ini harus lakukan downgrade Pak, dan dia tidak mau, akhirnya di cancel ya. Karena kalau melakukan downgrade otomatis data yang ada di dalam handphone tersebut akan hilang semua. Dan user yang kemarin dulu pernah datang sama saya itu tidak mau, dan saya pun juga tidak menolaknya ya. Dan akhirnya saya menemukan lagi handphone yang kayak gini, kasusnya sama ya. Kalau dari pemikiran saya memang harus di downgrade ya. Kalau memang akibat update sistem ya harus di downgrade, kembalikan lagi ke sistem yang awalnya. Tapi setelah di downgrade juga ya masih tetap sama ya. Dan saya cari-cari kesana kesini, akhirnya saya ketemu dan ternyata ada kapasitor yang konslet dan harus dicopot ya. Dan kapasitor itu ada di dalam kaleng yang kecil itu ya. Dan oke, kita akan membuka kaleng yang kecil itu. Tetapi alangkah baiknya jika kalian semua yang belum subscribe channel YouTube saya, jangan lupa untuk di subscribe dulu buat apresiasi kepada saya ya. Dan satu subscribe itu sangat berharga banget bagi saya, khususnya saya teknisi pemula dan YouTuber pemula. Mari kita belajar bersama-sama untuk menjadi teknisi yang handal yang insya Allah digemari banyak pelanggan kita ya. Dan yang tadi saya tunjuk itu adalah kalengnya, dan di dalamnya ada komponen resistor dan kapasitor. Ada kapasitor yang besar di situ, katanya di situ mengakibatkan kamera tidak bisa terbuka. Ya kok bisa gitu, kata saya juga. Dan oke lah, saya akan melakukan eksekusi pada handphone ini dan akan saya copot kapasitor. Dan saya akan ukur nilai tegangannya apakah memang benar di kapasitor ini tersangkanya ya. Dan untuk pencopotannya ini harus menggunakan blower, karena di kaleng-kalengnya itu tidak ada lubang sedikit pun. Kalau ada lubang ya bisalah dicongkel dengan menggunakan pinset, congkel paksa itu biasanya sih saya lakukan seperti itu. Ini saya dengan menggunakan blower dengan panas yang lumayan, karena blower saya juga blower KW. Ini panasnya saya setel di 6 dan anginnya saya setel di 4,5, karena saya juga susah ini untuk mengangkatnya apalagi kalau dengan pinset. Dan rekomendasiin sih dengan menggunakan cutter ya, tetapi tidak ada cutter di sini. Saya menggunakan silet agar mudah terlepasnya, dan ya ini susah banget untuk dilepasnya. Dan akhirnya saya menggunakan bantuan teman saya ya untuk memegang blower, dan saya memegang si mesinnya dan menggunakan
pinset buat dicokel-cokel kayak begitu ya, dan akhirnya juga bisa kebuka. Dan ketika saya ini sendiri dengan menggunakan silet ya, silet memang barang kecil ya, karena cutter juga di saya hilang kemarin ya, dipinjam sama teman dan gak balik lagi. Di sini saya menggunakan silet dan ya nggak mau kebuka ya dengan menggunakan silet, hanya di bawah-bawahnya juga agak rusak-rusak bekas silet. Tetapi kalau tidak dengan menggunakan silet ataupun cutter, dia susah ya, susah banget sumpah, ini susah banget. Ini panasnya sudah oke lah, ini panasnya sudah ada asap-asap ngebul-ngebulnya gitu, udah oke. Tapi ini kalengnya bener-bener susah banget, nggak bisa kebuka ya, harusnya menggunakan cutter. Dan akhirnya saya menggunakan bantuan teman saya, suruh megang blower, dan ya saya cokel-cokel dengan menggunakan pinset ya, dengan keras gitu. Cokel bukan diangkat, ini dicongkel ya. Dan akhirnya si kalengnya mau kebuka, dan ini saya cut videonya, nggak saya videokan karena tadi ribet banget, sumpah ini ribet banget dan nggak seperti yang saya bayangkan gitu untuk membuka kaleng ini, nggak seperti kita membuka kaleng IC-nya. Dan di situ ada komponen kapasitor yang gede, itu bisa kalian lihat yang saya tunjuk tadi dengan menggunakan pinset. Di situ katanya letak penyebab dari handphone ini kameranya tidak terbuka ya. Tuh yang gede yang di pojok itu yang saya tunjuk dengan menggunakan pinset, tetapi ini masih panas banget mesinnya. Sumpah ini panas banget. Bisa kalian lihat di situ mesin bagian atasnya agak bingkang ya. Apa ya bingkang bahasa Indonesianya? Agak bengkok, oke. Agak bengkok ya. Ntar bisa kalian lihat di situ agak bengkok. Karena saya juga tadi melepasnya dengan secara paksa gitu ya. Padahal blower udah panas, sudah ngebul kayak gitu, tetapi masih susah banget karena di sini tidak ada bantuan cutter. Ada silet, malah panas tangan saya juga yang panas, yang kena panas akibat siletnya kepanasan. Dan akhirnya dengan menggunakan pinset dan bantuan teman saya megang blower, pinsetnya dicokel-cokel kayak begitu, dan akhirnya bengkok lah ini sedikit ya. Oke, tapi nggak apa-apa kalau bengkok sedikit. Dan saya juga coba untuk meluruskannya kembali, tapi susah banget guys. Ini susah banget, ini bengkok. Ini bengkok nih. Ini mesinnya juga masih panas ya. Ini masih agak anget-angetnya, jadi belum saya sikat dengan menggunakan thinner ya, karena kalau masih ada panas-panasnya jangan disikat dengan menggunakan thinner. Kalau sudah dingin ya kita sikat-sikat dengan menggunakan thinner di sini. Nah ini sudah agak dingin kayak begini, dan kita langsung eksekusi ya. Nah bisa kalian lihat di situ kelihatan ya bengkoknya. Bengkok itu tulang-tulangnya kelihatan bengkok sedikit. Tadi emang susah sih, apa saya supirnya kurang ngopi kali ya. Dan kita ya bersihkan dengan menggunakan sikat gigi dan thinner ya, mau banyak mau sedikit ya terserah kalian. Kalau ini saya sedang aja thinnernya untuk membasahi si area yang terkena konsleting tadi. Ini katanya sih, sebelum saya buktikan juga. Tapi kalau sudah saya upload video ini ke YouTube ya belum tentu berhasil juga, karena mau berhasil ataupun tidak akan saya upload, karena dari setiap serpisan itu susah servisnya, berjam-jam nyerpis, ada juga itu nggak beres-beres, ada juga yang gagal, ada juga yang di cancel karena usernya rewel. Dan saya nggak mau upload yang sudah berhasil, yang gagal pun juga saya upload. Tetapi ini harus kalian tahu apakah ini berhasil ataupun gagalnya ya. Dan kita akan langsung mencopot si kapasitor itu dengan menggunakan solder ya. Di sini saya menggunakan solder dan sedikit timah untuk melumuri solder timah-timah yang lama ya, yang mengeras, dan dengan menggunakan plug sedikit ya. Tapi di sini juga ada problem. Ini benar-benar susah untuk mengangkat ininya, karena kalau terlalu ketekan, terlalu neken, takutnya si kaki-kakinya malah keangkat ya, si pin timah yang ada di mesinnya malah keangkat, jadi menghambat, jadi tidak ada nilai lagi di sana ya. Dan harus kalau mau pasang kapasitor lagi harus dijemper, nggak tahu juga kemana ya. Jadi jangan terburu-buru untuk mengangkat kapasitor ini. Kalau kalian tidak terangkat ya kalian bisa gunakan blower. Dan di sini saya tidak menggunakan solder aja, saya sudah nyerah dengan menggunakan solder, dan saya
mencopotnya dengan menggunakan blower. Oke, ini saya cut lagi ya, karena dengan menggunakan blower tadi prosesnya juga agak lama dan agak panjang juga ya. Ini benar-benar susah banget, bisa kalian lihat di situ. Oke, ini saya matikan blade-nya dulu ya di handphonenya, jadi kurang fokus nih. Nah, ini saya sudah matikan dan di situ sudah tidak ada komponen yang namanya kapasitor tadi ya. Sudah tidak ada komponen yang namanya kapasitor tadi ya. Memang benar ya, komponen itu tadi ya saya juga nggak ukur konsep, nggak ukur si kapasitor yang tadi ya. Saya lupa nggak mengukur, saya langsung mencopotnya aja ini si komponennya. Dan ini ya komponennya nih, sudah saya copot tadi dan ya saya bersihkan lagi ya, karena tadi juga belum saya bersihkan, sudah tercopot komponennya. Saya langsung kasih lihat kepada kalian semua. Dan kalau sudah dibersihkan ya, tadi kan komponennya sudah kalian lihat, saya bersihkan ya, kita tinggal pasangkan lagi. Kita akan uji tes apakah handphone ini memang benar-benar menyala kembali, kameranya menyala kembali, untuk kamera depannya berfungsi kembali, dan untuk blade-nya apakah berfungsi kembali ya. Semoga aja berfungsi kembali, karena ini juga saya servisnya sudah hampir 2 jaman ya. Dari tadi utak-atik di software, dari udah melakukan hard reset masih tetap aja, dan udah downgrade pun juga masih tetap aja. Akhirnya saya menemukan dari guru saya bahwa si kapasitornya harus dicopot yang ada di dalam kaleng kecil itu. Akhirnya saya memutuskan untuk mencopotnya kembali, dan saya bilang ke user, ini dari hardware, dari mesinnya, apabila mau ya harus nunggu lagi sekitar 1 jaman kurang lebihnya gitu. Jadi servis ini hampir 2 jam saya menyervis ini ya, dan ya belum tentu tahu hasilnya ya. Yang penting kita mau berusaha dan kita tidak boleh menyerah ya. Apapun keadaannya kita terus diutak-atik. Oke ya, kita pasangkan kembali untuk si mesinnya kalau memang sudah semuanya dirasa beres, dan kalengnya juga tidak saya pasangkan kembali ya, karena si kalengnya juga sudah bengkok, itu sudah hancur bengkok ya. Jadi kalau dipasangkan kembali ya takutnya nggak terlalu presisi dan mengakibatkan terjadinya grounding ke komponen yang lain ya. Jadi di sini saya pasangkan, dan saya tidak memasangkan kalengnya yang tadi, saya kapasitornya juga tidak memasangkannya kembali, saya hanya mencopotnya dan saya biarkan kayak begitu saja. Biasanya sih tidak terjadi kenapa-napa biasanya. Kalau untuk di handphone yang metal juga akibat kapasitor yang short, saya copot dan saya tidak pasangkan lagi. Dan oke, saya akan mencoba untuk menyalakannya, dan alhamdulillah juga ini handphone masih nyala. Soalnya tadi tegangan tinggi dan panasnya juga yang tinggi tadi. Saya panas tinggi, kepanasan, takutnya mesin ataupun IC yang lain terkena hembusan panas yang tadi ya. Saya juga agak risau, takutnya handphone ini mati. Kalau mati ya saya siap ganti rugi ya, karena segala resiko itu ditanggung sama kita supir ya, gak mungkin sama user itu hanya tahu servis dan bayar, hanya begitu. Dan oke, kita di sini sudah masuk ya ke tampilan. Saya tidak ingin ngecek kamera, saya ingin ngecek backlight, dan alhamdulillah ini mantap ya, ini mantap banget, super, ini mantap banget ya. Dan alhamdulillah kamera belakangnya juga ikutan menyala karena backlightnya juga menyala ya. Bisa jadi kamera belakang juga menyala. Itu ekspresi wajah saya yang senang sekali karena ya sudah 2 jam ya. Kalau gagal ya saya emosi lah. Begitulah teknisi HP, ada gagal ada berhasil ya, kita harus jalani. User itu adalah raja dan kita itu adalah pelayan user. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.